Setelah kasus panjang tentang penahanan ijazah, kini Wali Kota Surabaya pun menyegel gudangnya pada hari Selasa. Kuasa hukum pelapor akan melanjutkan pelaporan diantaranya di dugaan kasus pidana penipuan pabrik Jawadiana. Sampaikan saya kuasa dari kurang lebih per hari ini ya, itu kurang lebih 30 sampai 35 pekerja. Tadi apa yang disampaikan menindaklanjuti yang disampaikan Kabid Pengawasan, kita kemarin langkah pertama sudah melaporkan diantaranya yang disampaikan tadi sudah di BAPK tadi, itu kurang lebih sekitar 10 pekerja. Sementara seperti itu, tadi juga menyampaikan apa yang disampaikan Pak Wali tadi, kita nanti per hari ini kita sudah koordinasi dengan pihak Polda juga. Nanti siang kita akan buat laporan terkait dugaan tindak pidana penipuannya. Karena permasalahan ini berawal dari lowongan pekerjaan yang diupload di sosial media melalui laman Facebook, laman situs laman OLX, sama situs apa gitu. Nah, itu yang diduga akunnya diupload oleh Jawadiana atau Diana Zanwa seperti itu. Nah, nanti kita akan mencoba melengkapi berkas dulu, tapi kita sudah siapkan nanti siang kita akan buat laporan di Polda. Selain daripada yang disampaikan tadi yang akan kita laporkan di Polres Tanjung Barat juga. Jadi akan buat laporan ini kemana-mana. Pertama yang sudah kita laporkan di Disnaker Provinsi Jawa Timur, nanti akan kita laporkan di Polres Tanjung Barat, juga nanti siang akan kita laporkan di Polda Jawa Timur. Oke, terima kasih. Pak Eri bisa dijelaskan apa maksud dari penyegelan ini? Jadi sebelumnya ada dua ya yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan ini adalah kewenangan provinsi terkait dengan perda yang ditetapkan perda nomor 8 tahun 2016. Di situ terkait dengan pengawasan tenaga kerjaan dilakukan oleh provinsi. Apakah terkait dengan UMR-nya, UMK-nya, atau terkait dengan hal lainnya, terkait dengan pelaksanaan dan para kerja. Saya turun karena saya memberikan pembelajaran kepada pengusaha yang ada di Surabaya. Jangan membuat gaduh kota Surabaya. Kita ini sudah arek Surabaya terkenal lebih budayaan. Iyo enggak. Sehingga jaga orang itu. Dan ternyata apa? Ada ijazah arek Surabaya sing ditahan. Secara otomatis saya sebagai cacai arek Surabaya juga terima dong. Ketika anak buah adik-adikku, ketika itu warga saya dibegitukan di kota Surabaya, saya pasti tidak terima. Dan semua perusahaan pasti akan berhadapan dengan saya. Dan hari ini saya meminta untuk mengembalikan ijazah dengan menutup perusahaannya. Nah, ini yang kami lakukan. Sekali hal lainnya, kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, maka kewenangan Surabaya itu adalah terkait dengan TDG dan kewenangan kami adalah terkait dengan ijazah. Tapi terkait dengan hal lainnya itu adalah kewenangan dari provinsi. Sehingga ketika saya melaporkan ke Polrestabes, maka di situ disampaikan kewenangan saya hanya ijazah. Karena yang lain-lainnya, hal lain yang disampaikan itu adalah hasil pemeriksaan provinsi dan kewenangannya untuk melaporkan ke Polda atau kemana begitu. Jadi kalau kami ke Polres ya terkait penanganan ijazah dan TDG-nya. Dan pada waktu kami sampaikan di Polres, disampaikan terkait dengan ijazah tidak bisa langsung meminta harus somasi. Dan sekarang pengacara sudah melakukan somasi dan insya Allah setelah somasi akan dilaporkan ke Polrestabes terkait ijazah. Itu tahapannya. Tapi sekali lagi saya minta tolong dijaga kondusivitasnya. Siapapun yang menyakiti orang Surabaya, siapapun yang buat gaduh Surabaya, ya pasti saya akan ikut campur dan akan menyelesaikan masalah ini. Dan saya butuh, kita harus tegas, semua masyarakat harus tegas, bukan untuk mencari sampah fokus kuat dan tidak, tapi kita menjaga kondusivitas dan menjaga hidup Surabaya. Terima kasih penjelasan. Laporan untuk pemilik perusahaan. Tanggapan Jadi kemarin hari Rabu Pak Wali beserta kuasa hukum dan beberapa karyawan datang ke Polres untuk melakukan audensi. Sampai saat ini pihak kuasa hukum dari karyawan sudah memberikan somasi, baru satu somasi ke UD Sentosasil. Itu update-nya. Untuk proses penyelidikan korban sementara belum
Jadi baru disomasi. Kemarin petunjuk dari kuasa hukum akan diberikan somasi terlebih dahulu. Itu aja. Untuk sifatnya masih delik aduan ya Bapak? Enggak, belum ada. Belum ada ya? Hanya mensomasi ya. Dari kuasa hukum karyawan itu mensomasi UD Sentosa Sil. Itu aja. So ini yang sudah masuk ke Polres berapa karyawan Bapak? Selain 13 ya laporan? Laporan belum ada. Belum ada ya? Ya, kemarin difasilitasi oleh Pak Wali beserta kuasa hukum datang ke Polres kurang lebih ya 19 Pak ya. Oh, 19. Yang berkonsultasi istilahnya? Iya. Baik. Belum bikin laporan berarti ya Pak? Belum. Oh, baik. Terima kasih Pak. Malam Mbak Putri. Iya, selamat malam. Baik, Pengakuan Mbak Putri, mantan karyawan mungkin UD tadi bisa diperjelas ya. Sentosa Jadi setelah soal Anda ijazah. mendaftar sebagai karyawan, ini mengenai penahanan ijazah tersebut ini disampaikan langsungkah oleh Ibu Diana atau oleh siapa sebenarnya? Betul, karena saya kan berhubungannya langsung dengan Bu Diananya. Jadi kalau ada apa-apa tentang rekrutmen, tentang untuk pasang lowongan, Bu Diana langsung atau saya langsung berhubungan dengan Bu Diana sendiri, begitu. Baik, Mbak, kami juga ingin konfirmasi beberapa hal ya yang kemarin-kemarin ini juga muncul mencuat di masyarakat berkaitan dengan diminta uang 2 juta, kemudian juga dikunci dari luar dan juga gaji yang kemudian ini dipotong pada saat melakukan sholat Jumat. Ini betul adanya, Betul. Mbak Putri? Betul adanya memang seperti itu. Aturan perusahaan memang seperti itu. Baik, seperti apa pada saat itu kejadiannya dan juga penyampaiannya kepada karyawan? Penyampaian pada karyawan itu ketika misal kayak sholat Jumat gitu ya. Lah, ini penyampaian langsung. Peraturannya ini disampaikan secara lisan. Nasib Janhua Diana, pengusaha di Surabaya diduga tahan ijazah warga, makin terpojok usai Gubernur Jatim turun tangan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa malah memerintahkan agar proses hukum terhadap Diana terus berlanjut. Selain itu, Hovifah juga berjanji akan terbitkan ulang ijazah pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ditegaskannya, solusi ini menjadi wujud negara hadir di tengah persoalan dan polemik yang dihadapi masyarakat. Tidak hanya itu, solusi ini sekaligus memberikan ketenangan pada para pekerja. Terutama karena hingga sekarang para pekerja itu tidak Dengan kasus penahanan ijazah yang belum ada titik terangnya, akhirnya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini akan membantu penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan oleh UD Sentosa Sil. Langkah ini diambil karena pihak perusahaan mengaku tidak mengetahui ijazah tersebut. Dengan alasan penanganan dilakukan oleh pihak RD yang kini telah mengundurkan diri. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di kolom komentar. Semakin jelas dan semakin terbuka semuanya. Ternyata perusahaan Janhua Diana denda karyawan yang sholat Jumat lebih dari 20 menit. Yang izin sakit juga didenda 70.000. Gila, banyak sekali dendanya. Ya kan? Denda dengan gaji kemungkinan lebih banyak denda deh daripada gaji. Sholat Jumat lebih dari 20 menit didenda. Ya kan? Ngeri padahal sholat lo ya. Izin sakit juga didenda 70.000. Emang dikira robot ya, nggak pernah sakit manusia, disuruh kerja terus. Lihat nih mukanya nih ya kan, disuruh kerja terus nggak pernah sakit. Kayak ente ini nggak pernah sakit aja ya. Ngeri sekali. Ijazah juga ditahan. Ngeri sekali nih ya. Semakin banyak yang terungkap dan terbuka, seluruh karyawannya akhirnya pada membuka opini semua ya kan, akhirnya berani membuka. Tapi kenapa, pertanyaannya, kenapa ada yang bekerja di situ ya? Itu pertanyaannya. Dan kenapa karyawan banyak yang membela dia ya? Kemarin disidak ya kan, disidak langsung nih sama pemerintahan. Itu ada loh beberapa karyawan ibu-ibu khususnya yang masih membela dan masih bekerja di situ. Pertanyaannya kok mau ya dengan aturan, dengan gaji yang nggak seberapa. Gila, gimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya.
Inilah aksi demo. akan kami lawan. Ingat, ketika warga kota Surabaya sudah bersatu, maka Gelora Bung Tomo, Gelora Takbir dan Bung Demo Tomo kedua. akan berkumandang di seluruh sudut kota Surabaya. Apakah tragedi 98 akan kami ulang? Mas Adi merapat. Kita kumandangkan Mampu Indonesia Raya. Kita lakukan aksi seperti ini supaya di sebelah-sebelah tokonya Diana ini bisa ada atensi terhadap karyawannya. Jangan meniru jejaknya Diana yang dimana telah menahan seluruh ijazah karyawan maupun mantan karyawan. Dan yang lebih parahnya, dia tidak beradab. Kenapa? Ketika karyawannya menunaikan sholat Jumat, maka gajinya dipotong. Itulah kabar terbaru tentang kasus penahanan ijazah oleh PT Sentosa. Tapi bukti lengkap sudah ada, saksi ada, tapi yang punya perusahaan tetap berbelit-belit tidak menahan ijazah, tidak tahu tentang ijazah, sampai ke gudang pun sudah disegel. Gimana menurut kalian nih tentang kasus yang enggak ada titik terangnya nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.